Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari PT Bagus Karya Adiguna. Saya Bagus Nur Cahyo, selaku Direktur PT Bagus Karya Adiguna. Saya Arifudin Bagus Raji Usman, selaku Manajer Operasional PT Bagus Karya Adiguna. Oke, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai dokumen penawaran, gambar teknik, operation process chart, dan juga floating sheet dari perusahaan kami. Yang pertama adalah dokumen penawaran. Dokumen penawaran ini adalah sumber berupa data yang tertulis mengenai pengajuan kerjasama dari suatu perusahaan dalam berbagai kemungkinan harga dari dalam jangka waktu tertentu. Pada dokumen penawaran ini, yang pertama ada adalah profil perusahaan. Kemudian yang kedua terdapat denah dari perusahaan. Dan yang ketiga ada daftar riwayat hidup direktur, daftar administrasi direktur, daftar riwayat hidup manajer operasional, dan juga data administrasi manajer operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil perusahaan kami secara singkat. PT Bagus Karya Adiguna adalah perusahaan yang bergerak di bidang engineering konsultan pada bidang industri manufaktur otomotif. Perusahaan kami bergerak pada industri pembuatan kursi depan mobil Ertiga. Perusahaan kami beralamatkan di Jalan Kepuren, Walantaka, Kota Serang, dengan kode pos 42183. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan yang menjunjung tinggi hasil yang lebih baik sejalan dengan kelestarian alam. Dalam dokumen penawaran terdapat 13 tahapan proyek, yaitu tahapan pertama, dokumen penawaran, kedua, gambar teknik, ketiga, operation process chart, yang keempat, routing sheet, yang kelima, multi-product process chart, yang keenam, struktur organisasi, job description, analisa kebutuhan tenaga kerja atau AKTK, dan kesehatan keselamatan kerja atau K3. Yang ketujuh, analisis kebutuhan luas lantai atau AKLL. Yang kedelapan, activity relationship chart atau ARC. Yang kesembilan, activity relationship diagram atau ARD. Yang ke-10, material handling atau MH, dan material handling cost atau MHC. Yang ke-11, aliran produksi. Yang ke-12, area allocation diagram atau AAD. Dan yang terakhir, template. Selanjutnya adalah tahapan gambar teknik. Gambar teknik merupakan suatu gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak yang bersifat tegas, digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu benda atau konstruksi, berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi, baik itu nasional maupun internasional. Fungsi gambar teknik adalah internasionalisasi gambar, perumusan gambar, mempopulerkan gambar, sistematika gambar, penyederhanaan gambar. Pada gambar teknik kursi depan F3 ini, kami menggunakan proyeksi Amerika yang dimana letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Berikut merupakan gambar teknik yang kami buat. Yang pertama ini ada cover atau sampul, kemudian ada cushion shield, yang kedua ada cushion frame, yang ketiga ada cushion pad, yang keempat ada cushion cover, yang kelima ada recline handle, yang keenam ada shield, yang ketujuh ada seat back frame, yang kedelapan ada seat back pad, kesembilan ada seat back cover, dan selanjutnya akan disebutkan oleh manajer operasional saya. Silahkan Pak Ali. Terima kasih Pak Bagus, selaku direktur. Yang ke-10, headrest, guide right atau kanan. Yang ke-11, headrest, guide left atau kiri. Yang ke-12, headrest. Yang ke-13, outer cover. Yang ke-14, inner cover. Yang ke-15, adjust lever. Yang ke-16, lever seat. Yang ke-17, handle adjuster. Yang ke-18,
adjust lower. Selanjutnya adalah Operation Process Chart. Operation Process Chart atau peta proses operasi adalah peta kerja yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut menjadi elemen-elemen operasi secara detail. Tahapan proses kerja harus diuraikan secara logis dan sistematis. Kegunaan peta proses operasi. Yang pertama, bisa mengetahui kebutuhan akan mesin dan penggunaannya. Yang kedua, bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku. Yang ketiga, sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. Yang keempat, sebagai alat melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai alat untuk latihan kerja. Berikut ini adalah Operation Process Chart yang telah perusahaan kami buat. Nah, pada Operation Process Chart ini terdapat 24 part. Nah, dalam yang fabrikasinya ini, yang di paling atas, terdapat 24 part. Lalu pada sub-assembly-nya ini, yang di bawahnya fabrikasi, terdapat 12 proses. Dan main assembly yang paling kanan ini, hingga akhir, terdapat 11. Dalam menyusun Operation Process Chart, dimulai dari sebelah kanan pojok, lalu kemudian diurutkan sesuai proses pekerjaan ke sebelah kiri. Ketika suatu part sudah jadi atau akan dilakukan assembly dengan part lainnya, terdapat di assembly yang di bawah fabrikasi. Lalu dilanjut ke main assembly, lalu hingga selesai. Menjadi produk kursi depan R3. Lalu, total kebutuhan mesin atau peralatan pada fabrikasi adalah 65 unit. Pada sub-assembly 1 adalah 9 unit. Pada sub-assembly 2 adalah 12 unit. Pada main assembly adalah 22 unit. Dengan total keseluruhan kebutuhan mesin atau peralatan adalah 108 unit. Selanjutnya, plotting sheet. Plotting sheet adalah suatu proses penyampaian langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi mengenai proses produksi. Tujuan routing sheet yang pertama adalah untuk mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk setiap jenis komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya. Yang kedua, sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperbaiki cara kerja yang sedang dilakukan. Yang keempat adalah sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin. Dan yang kelima, mempermudah jalannya proses produksi yang ada. Didapat ringkasan dari Operation Process Chart, yaitu terdapat 85 operasi dengan total waktu 47,380 menit, 27 inspeksi dengan total waktu 13,840 menit, dan 1 penyimpanan. Selanjutnya, routing sheet. Routing sheet adalah suatu proses penyampaian langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi mengenai proses produksi. Tujuan dari routing sheet yang pertama adalah untuk mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk tiap jenis komponen dan mengetahui jumlah mesinnya. Yang kedua adalah sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperbaiki cara kerja yang sedang dilakukan. Yang keempat, sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin. Yang kelima, mempermudah jalannya proses produksi yang ada. Berikut adalah routing sheet perusahaan yang kami buat. Yang pertama ada routing sheet bagian fabrikasi. Kedua untuk sub-assembly 1, lalu untuk sub-assembly 2, dan main assembly. Lalu, total kebutuhan mesin atau peralatan pada fabrikasi adalah 65 unit. Pada sub-assembly 1 adalah 9 unit,
pada subassembly 2 adalah 12 unit, dan main assembly adalah 22 unit. Dengan total keseluruhan, kebutuhan mesin atau peralatan adalah 108 unit. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang dokumen penawaran, gambar teknik, operation process chart, dan routing sheet. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.